Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita Rasana dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa Angkatan 2021. Di sini saya membuat video kegiatan aktivitas saya selama bulan Ramadan dengan tujuan membuat video ini adalah untuk memenuhi nilai ujian tengah semester mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Berikut ini merupakan kegiatan selama bulan Ramadan dan simak sampai selesai ya. Bulan Ramadan adalah bulan ke-9 dalam kalender Hijriah. Pada bulan ini, umat muslim di seluruh dunia melakukan ibadah puasa dan memperingati wahyu pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad menurut keyakinan umat muslim. Puasa Ramadan merupakan salah satu dari rukun Islam. Bulan Ramadan ini berlangsung selama 29-30 hari menurut beberapa aturan yang tertulis dalam hadis. Menurut syariat Islam, puasa Ramadan hukumnya itu fardu atau diwajibkan untuk muslim yang sudah dewasa, kecuali ia mengalami halangan untuk melakukannya, seperti sedang sakit, perjalanan jauh, sudah tua, sedang hamil, ibu menyusui, atau sedang mengalami menstruasi. Oleh karena itu, bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda atau antara yang benar dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu yang mendapati bulan itu, maka berpuasalah, dan barang siapa yang sakit atau dalam perjalanan, dia tidak diwajibkan berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang telah ditinggalkannya. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah sebagai petunjuknya yang telah diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Puasa Ramadan menurut syariat Islam adalah suatu amalan ibadah yang dilakukan dengan menahan diri dari segala sesuatu seperti makan, minum, perbuatan buruk, maupun dari yang membatalkan puasa, mulai dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari, dan dengan disertai dengan niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan syarat dan rukun tertentu. Aktivitas yang pertama yang saya lakukan dengan keluarga saya yaitu melakukan sahur bersama sebelum waktu imsak tiba. Lalu tidak lama kemudian azan subuh pun berkumandang dan waktu menunjukkan untuk sholat subuh. Saya melakukan sholat subuh dengan berjamaah di masjid dekat rumah saya. Di masjid terdekat saya, apabila sudah melakukan sholat subuh berjamaah, biasanya akan ada kultum yang secara ringkas. Setelah saya melaksanakan sholat subuh, biasanya saya tadarus Al-Quran dari 5 halaman per hari sampai menunjukkan waktunya pagi hari. Setelah itu, pagi pun tiba, udara pun segar, saya membantu orang tua saya untuk membereskan rumah dari mulai menyapu, mengepel, dan mencuci. Selanjutnya, waktu pun sudah mulai siang, saya melakukan kegiatan perkuliahan yang dilakukan secara daring karena sistem dari kampus saya yaitu ada daring, ada luring, dan saya belum diizinkan orang tua untuk luring, jadinya saya masih daring. Tapi dengan kondisi seperti ini, saya tetap semangat untuk mengikuti kuliah. Lalu setelah itu menjelang sore, saya membantu ayah saya untuk mengajar di suatu TPQ di dekat masjid rumah saya dengan mengajari anak-anak mengaji Iqra dan Al-Quran sembari untuk menunggu waktu berbuka puasa. Di sini anak-anak terlihat sangat gembira sekali karena kita melakukan
kegiatan menyanyi bersama, bertepuk tangan, sambil menunggu waktu berbuka puasa. Di sini saya membantu ayah saya untuk mengajari anak-anak yang suka mengaji, baik itu mengaji Al-Quran maupun Iqra. Dengan mengaji ini kita dapat memanfaatkan waktu dan menambahkan pahala supaya puasa kita menjadi tambah berkah. Dengan mengaji, kita dapat mengetahui hal-hal yang baik dan buruk, dan kita menjadi terbiasa untuk mengucapkan perkataan yang baik. Dengan mengaji Iqra maupun Al-Quran, kita dapat mengetahui baca dan tulisan Al-Quran dan pengucapannya yang benar atau yang salah. Apalagi dalam bulan Ramadan ini, mengaji dapat menambahkan pahala atau ganjaran yang sangat besar sekali. Maka dari itu, anak-anak di sini senang sekali karena mendapatkan banyak teman. Setelah saya mengaji, saya pergi bersama teman saya untuk mengabuburit, sembari untuk menunggu dan mencari takjil untuk berbuka puasa. Di sini saya membeli takjil karena ingin membeli makanan ringan dan minuman ringan seperti es, jajanan-jajanan kecil, dan tentunya itu yang sangat bergizi dan lezat. Dan ini merupakan perjalanan saya dan teman saya untuk membeli takjil waktu menjelang akan berbuka puasa. Setelah membeli beberapa takjil, saya dan teman saya pun pulang ke rumah untuk menunggu adzan maghrib. Adzan maghrib pun tiba dan akhirnya saya melakukan berbuka puasa dengan keluarga saya. Setelah berbuka, saya melakukan sholat maghrib dan bersiap-siap untuk melakukan sholat isya di masjid dan melakukan sholat tarawih. Sholat tarawih adalah sholat sunnah yang dilakukan khususnya hanya pada bulan Ramadan. Waktu pelaksanaan sholat sunnah ini adalah selepas sholat isya dan biasanya dilakukan secara berjamaah yang dilakukan di masjid, seperti yang ada di video tersebut. Setelah saya melakukan sholat tarawih, biasanya diisi dengan kultum atau pidato singkat yang biasanya dilakukan oleh imam pada saat melakukan sholat tarawih. Manfaat sholat tarawih ini yaitu dapat mendapatkan pahala pada satu malam penuh. Setelah pulang ke rumah, saya melanjutkan untuk kegiatan belajar saya dan mengerjakan tugas kuliah saya. Berikut merupakan aktivitas kegiatan saya selama bulan Ramadan. Terima kasih telah menonton sampai selesai. Saya minta maaf apabila ada tutur kata saya yang salah. Saya minta maaf bagi yang disengaja maupun tidak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.